Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Triana Dewi dari kelompok 13 Offering A, mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Dasar tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengetahui apapun yang ia inginkan. Sekolah merupakan organisasi non-komersil yang menyediakan serta mengembangkan pengetahuan bagi manusia. Sekolah tidak terlepas dari masyarakat, karena sekolah berada di dalam masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tanpa melibatkan masyarakat akan berjalan dengan timpang. Nah, untuk mencapai tujuan kerjasama masyarakat dengan sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kerjasama masyarakat dengan sekolah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan itu sendiri merupakan tataran aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi. Kebijakan bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Sebuah kebijakan yang baik perlu dijabarkan secara operasional dari tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Dalam hal ini, perlu adanya pengaturan sumber dana, sumber daya, serta perangkat organisasi agar kebijakan yang diambil bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, agar dapat diperoleh manusia Indonesia yang berkualitas tinggi. Untuk itu, kebijakan pendidikan yang diambil haruslah dapat dirasakan dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang merata. Untuk meningkatkan kebijakan pendidikan, haruslah memiliki karakteristik yang khusus, yaitu yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada dunia pendidikan. Karakteristik yang kedua yaitu harus memenuhi aspek legal formal, yaitu kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan. Maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Untuk itu, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah, agar dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki konsep operasional, yaitu kebijakan pendidikan sebagai panduan yang bersifat umum. Tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar diimplementasikan atau untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kebijakan tersebut harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Yang kelima yaitu dapat dievaluasi.
Kebijakan pendidikan tidak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka harus dipertahankan atau dikembangkan. Sebaliknya, jika mengandung kesalahan, maka harus segera diperbaiki agar kebijakan pendidikan dapat dievaluasi secara mudah dan efektif. Yang terakhir yaitu memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem sehingga harus memiliki sistematika yang jelas, menyangkut seluruh aspek yang diatur olehnya. Sistematika tersebut dituntut memiliki efektivitas, efisiensi, dan stabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan struktur yang rapuh. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun tujuan kelembagaan yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu sebagai manajer dan pemimpin. Manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu aspek manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, dan sarana fisik lainnya. Selain itu juga ada sumber dana, pelaksanaan evaluasi pendidikan, serta hubungan antar guru dan murid. Sedangkan manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar sekolah, seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen masyarakat. Secara umum, manajemen masyarakat dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas antara pendidikan dengan publik internal, yaitu dosen, guru, karyawan, mahasiswa atau mahasiswi, serta murid-murid. Dan publik eksternal misalnya orang tua, mahasiswa, atau siswa, masyarakat, dan institusi luar. Selanjutnya yaitu hubungan manajemen sekolah dan manajemen masyarakat. Secara umum, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih konkret hubungan antara sekolah dan masyarakat yaitu yang pertama, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Selanjutnya, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat kini. Selanjutnya, berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Nah, untuk membantu pemahaman tentang makna dari hubungan sekolah dan masyarakat, maka ahli mengungkapkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan dalam yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran-saran dari sekolah. Yang kedua, menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan terpenuhi. Yang ketiga, mempersatukan orang tua, murid, serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik.
Yang keempat yaitu mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima yaitu membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam yaitu memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Dan yang terakhir adalah mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Selanjutnya, kita harus mengetahui pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu antara lain, sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Ia bukan merupakan lembaga yang terpisah, namun mereka merupakan satu kesatuan yang utuh. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Selanjutnya, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan. Selain itu, ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk yang pertama, memelihara kelangsungan hidup sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, memperlancar proses belajar mengajar, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Dalam kaitannya dengan manajemen masyarakat, ada 5 kunci tanggung jawab. Yang pertama yaitu mewakili sekolah ke dunia luar. Yang kedua, bekerja secara efektif dengan gubernur. Yang ketiga, melibatkan orang tua di dunia sekolah. Yang keempat, menciptakan dan mempertahankan hubungan antar sekolah. Dan yang kelima, mendorong masyarakat di lingkungan untuk belajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak pengelola sekolah dan masyarakat dalam menjalin hubungan atau network yang harmonis, yaitu adalah sebagai berikut. Dari pihak pengelola sekolah, yang pertama, memperbesar dorongan mawas diri. Yang kedua, untuk memudahkan memperbaiki pendidikan. Yang ketiga, memperbesar usaha meningkatkan potensi belajar. Yang keempat, konsep masyarakat tentang guru menjadi besar. Yang kelima, mendapatkan reaksi dari kelompok masyarakat. Yang keenam, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat. Dan yang ketujuh, memudahkan meminta bantuan dan material dari masyarakat. Yang terakhir yaitu memudahkan pemanfaatan narasumber. Bagi masyarakat yaitu yang pertama untuk mengetahui hal persekolahan. Selanjutnya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah untuk diwujudkan. Yang ketiga yaitu menyalurkan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, untuk melakukan usul atau saran-saran terhadap pendidikan. Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat diungkapkan bahwa sekolah mutlak memerlukan adanya hubungan dengan masyarakat, yaitu sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya dan juga untuk melayani masyarakat. Berikut merupakan implementasi pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah sebagai batas antara keseimbangan sekolah dengan dunia luar sekolah, seperti orang tua, siswa, masyarakat, maupun dinas pendidikan sebagai pemerintah terkait. Yang pertama, mewakili sekolah ke dunia luar.
Kepala sekolah seringkali ditugaskan untuk mewakili sekolah dalam kegiatan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menambah pengalaman kepala sekolah, serta dapat melihat bagaimana sistem sekolah lain berjalan. Hal yang baik dari sekolah yang dikunjungi dapat diterapkan di sekolah asalnya. Masalah akan muncul ketika kepala sekolah tertentu sering meninggalkan tempat tugasnya atau meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang lama. Karena berbagai kegiatan yang mengharuskan kepala sekolah ikuti. Hal ini juga harus menjadi pertimbangan. Jika kegiatan tersebut dapat membawa dampak yang baik terhadap perkembangan sekolah, kepala sekolah dapat mengikutinya. Tetapi setidaknya kepala sekolah menunjuk salah satu guru untuk menggantikan posisinya untuk sementara. Selanjutnya yang kedua adalah bekerja dengan efektif bersama Dinas Pendidikan selaku pemerintah terkait. Kepala sekolah harus berpacu pada aturan dan kebijakan dinas terkait. Sedangkan dinas juga harus benar-benar mengenali dan mengetahui keadaan sekolah beserta lingkungannya. Pengetahuan tentang sekolah dan lingkungannya tersebut juga sebagai pijakan dinas terkait dalam membuat suatu kebijakan. Yang ketiga yaitu melibatkan orang tua dalam pengembangan sekolah. Keterlibatan orang tua dalam membersamai anaknya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sekolah. Diyakini, orang tua yang memiliki harapan yang tinggi disertai fasilitas yang terpenuhi terhadap anaknya menjadikan anak-anak yang lebih berhasil daripada orang tua yang memiliki harapan yang rendah terhadap anak-anaknya. Yang keempat yaitu membuat dan memelihara hubungan antara sekolah dengan kontributor. Kerjasama dengan pihak yang bisa memberi kontribusi baik kepada sekolah sangat perlu dibangun. Hubungan dengan masyarakat termasuk paguyuban dan komite sekolah, kunjungan-kunjungan studi, juga dapat dilakukan agar anak-anak mendapat pengetahuan lebih luas di sekolah lain yang dikunjunginya. Yang kelima, mendorong penggunaan komunitas dan lingkungan untuk belajar. Lingkungan sekitar sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sekolah. Komunitas-komunitas yang ada di sekitar sekolah juga membawa pengaruh bagi sekolah. Kerjasama saling menguntungkan dapat dibangun dengan komunitas luar sekolah. Misalnya, komunitas mahasiswa yang memiliki program terjun langsung untuk mengajar dapat membawa suasana baru bagi anak-anak agar lebih semangat belajar. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan antara sekolah dan masyarakat. Tahap akhir dari kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat yaitu adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk tolak ukur untuk mengetahui kegiatan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi juga dapat mengukur tercapainya suatu kegiatan. Sama halnya dengan lembaga seperti sekolah. Sekolah perlu melakukan evaluasi secara berkala, terutama berkaitan dengan hubungan masyarakat atau dalam konteks orang tua. Selain itu, berikut merupakan hal-hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama, ketercapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, mendiskusikan ruang lingkup kerja dan menyatakan kepuasan atau ketidakpuasan, misalnya meninjau kembali visi misi sekolah dan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang sukses atau tidaknya dalam mencapai visi misi tersebut. Yang ketiga yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada kelompok yang relevan, misalnya
dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua untuk memberi komentar tentang kinerja dinas terkait. Yang keempat yaitu melakukan wawancara pada kelompok yang relevan, misalnya dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan juga perwakilan orang tua untuk memberi komentar tentang kinerja dinas terkait. Menetapkan tujuan atau visi misi yang baru berdasarkan evaluasi. Kesimpulannya, manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengatur sistem sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara nasional maupun kelembagaan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak sekitar sekolah, seperti orang tua, masyarakat, dan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah harus terus menjaga hubungan dengan masyarakat. Yang kedua yaitu antara sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Karena sekolah dan masyarakat merupakan dua lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar dan masyarakat sebagai tempat mengaplikasikan dan memetik hasil belajar. Sekolah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan anak didik dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, sekolah tidak hanya mementingkan pendidikan intelektual saja, tetapi pembentukan dan pengembangan pribadi anak didik juga merupakan tanggung jawab sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai mitra kerja keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas untuk membentuk warga masyarakat sebagaimana yang diinginkan. Dan yang terakhir, hubungan masyarakat dan sekolah di bidang pendidikan harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi atau mitra kerja dalam rangka mensukseskan proses pendidikan dan pengajaran sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari materi yang telah dipaparkan, maka kami menyarankan sekolah harus banyak melakukan kegiatan dan melibatkan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengatur sistem sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara nasional maupun kelembagaan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak sekitar sekolah, seperti orang tua, masyarakat, dan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah harus terus-menerus menjaga hubungan dengan masyarakat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan potret kerjasama antar sekolah dan masyarakat.